Selamat datang di channel Guru Bahasa. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai berbahasa persuasif. Kalian mungkin pernah mendengar tentang teks persuasif. Ya, teks yang membahas tentang mengajak untuk melakukan sesuatu. Hari ini kita akan mengenal teks persuasi dari segi pengertian dan ajakan dalam persuasi. Kita awali dengan pengertian teks persuasi. Pengertian teks persuasi adalah sebagai berikut. Teks persuasi adalah suatu teks yang berisi ajakan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasi mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasi cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca yang didasari oleh fakta dan opini. Contoh, penyebab orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur. Contoh berikutnya, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang meminta sumbangan mengatasnamakan korban bencana alam. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ajakan dalam teks persuasi. Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Ajakan dalam teks persuasi biasanya disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Contoh, kita harus tetap menjaga keutuhan NKRI walau apapun yang terjadi. Narkoba adalah racun yang merusak generasi muda. Jangan pernah mencobanya. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai menyimpulkan isi teks persuasi. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah menyimpulkan isi teks persuasi, kemudian langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk teks persuasi tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyimpulan teks persuasi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks, artinya menemukan gagasan umum dalam teks tersebut. Mencatat bagian-bagian penting, dimulai dari awal hingga akhir dari setiap paragraf. Selanjutnya, memahami hubungan logis antar bagian teks, artinya mencari hubungan kausalitas atau sebab akibat dari masing-masing teks. Terakhir, merumuskan simpulan akhir secara ringkas dan jelas. Berikut adalah contoh menyimpulkan isi teks persuasif. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan.
salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makanan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi ajakan kepada pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni supaya kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur dan kebahasaan. Kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Contoh pengenalan isu. Teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Selanjutnya adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat, penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Contoh rangkaian argumen, kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan atas hak kekayaan intelektual. Ini ada kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Akan tetapi, haki yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi. Wah, bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu ini. Sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja, kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Selanjutnya adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan yakni inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Contoh pernyataan ajakan. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Hanya saja, kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagai pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi bisa juga sebagai devil advocate, teman yang malah menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi, kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Terakhir adalah penegasan kembali. Penegasan kembali merupakan penegasan ulang terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya. Contoh penegasan kembali, selamat berakrab-akraban dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini.
Kita tidak tertipu apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama adalah pernyataan ajakan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Contoh, kita harus waspada dan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Jadikanlah media online sebagai sarana untuk belajar. Selanjutnya adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Selanjutnya ada opini. Opini adalah suatu gagasan atau ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Dalam opini, kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Contoh, kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Kemudian, internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Lalu ada kata teknis. Kata teknis merupakan istilah khusus pada bidang tertentu berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, pada bidang kesehatan, istilah teknisnya dokter, perawat, pasien. Pada bidang pendidikan, kata teknisnya guru, siswa, kurikulum. Selanjutnya adalah konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat, seperti kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contoh, semua pihak harus bersinergi, sehingga kejahatan digital dapat diberantas. Anak-anak akan mudah terjerumus jika orang tua terlalu memberi kebebasan. Berikutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran. Ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, pemerintah memperkirakan ada penurunan angka kemiskinan. Dokter berasumsi pasien tersebut harus segera dioperasi. Terakhir, ada kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang merujuk suatu hal, bisa berupa pendapat, data, dan sebagainya. Kata perujukan digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat oleh penulis. Kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut pendapat, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 masih mengalami peningkatan. Menurut pendapat pengamat pendidikan, pendidikan di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain apabila sistemnya tidak diubah. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat.